Salam jumpa, salam sehat, tetap semangat. Mari kita belajar, yakin kalian pasti bisa. Ya, untuk kali ini kita akan pelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Tetapi pada video kali ini hanya saya batasi pada persamaan nilai mutlak dulu ya. Nah, nanti selanjutnya untuk video selanjutnya kita akan pelajari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu nilai mutlak. Ya. Nilai mutlak dari bilangan A ditulis A dalam tanda pagar atau di antara dua garis lurus yang didefinisikan sebagai berikut ya. Nih, nilai mutlak A itu sama dengan A untuk A bilangan positif atau A lebih dari 0. Atau nilai mutlak A sama dengan negatif A atau lawan dari A untuk A bilangan negatif atau A kurang dari 0. Nah, untuk memperjelasnya, saya berikan contoh ya. Nah, contoh yang pertama, ini nilai mutlak 3 sama dengan berapa? Nah, karena 3 lebih dari 0 atau 3 itu bilangan positif, maka nilai mutlak 3 sama dengan 3. Yang kedua, nilai mutlak 15 itu berapa? Karena 15 itu juga bilangan positif atau lebih dari 0, maka nilai mutlak 15 sama dengan 15. Ya. Yang ketiga, nilai mutlak negatif 4 itu sama dengan berapa? Karena negatif 4 itu kurang dari 0 atau bilangan negatif, maka nilai mutlak negatif 4 itu sama dengan lawan dari negatif 4. Lawan dari negatif 4 adalah 4. Ya. Contoh yang keempat. Nilai mutlak dari negatif 20 itu berapa? Ya. Karena negatif 20 itu bilangan negatif atau kurang dari 0, maka nilai mutlaknya adalah lawan dari negatif 20, yaitu 20. Yang kelima, nilai mutlak dari 0 itu sama dengan 0. Karena kita tahu lawan dari 0 juga 0. Ya. Tuh. Nah, dari uraian contoh di atas yang sudah saya berikan, kita temukan bahwa untuk sembarang bilangan nyata A, maka nilai mutlak A itu selalu lebih dari atau sama dengan 0, atau nilai mutlak A itu selalu positif atau 0. Oke, paham? Jadi nilai mutlak suatu bilangan itu tidak pernah bilangan negatif. Ya. Jadi dipahami ya. Jadi nilai mutlak suatu bilangan itu selalu positif atau 0. Nah, sekarang kita mulai dengan persamaan nilai mutlak. Kita mulai dengan contoh sederhana dulu ya. Nih. Contoh pertama. Tentukan nilai X bilangan real. Bilangan real itu bilangan nyata. Bilangan nyata itu semua bilangan yang kita pelajari. Ya, sedemikian hingga nilai mutlak bilangan X itu sama dengan 4. Nah, gini penyelesaiannya. Ya. Nilai mutlak X sama dengan 4. Berarti X ini bisa positif, bisa negatif. Ya, maka jawabannya adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Oke, jelas? Nah, kalau X-nya 4 itu kan positif. Maka kalau dinilai mutlak ya, hasilnya adalah 4. Sedangkan kalau X-nya negatif 4, berarti negatif kan? Maka nilai mutlaknya adalah lawan dari negatif 4, yaitu 4. Jadi jawabannya ada dua, yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Oke ya, paham? Nah, kita lanjutkan lagi. Ya.
Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak X ditambah 5 sama dengan 4 untuk X bilangan real. Nah, ini penyelesaiannya. Ya. Nih. X ditambah 5 sama dengan 4. Maka ada dua kemungkinan, yaitu yang dinilai mutlakkan ini adalah 4 atau negatif 4. Ini yang pertama. Jadi X tambah 5 sama dengan 4. Sehingga X sama dengan, nah ini 5 kalau menurut kebiasaan kalian di SMP dulu ada istilah pindah ruas. Ingat, istilah pindah ruas itu hanya untuk penjumlahan dan pengurangan, jangan untuk perkalian pembagian ya. Tolong diingat itu. Jadi karena ini penjumlahan dipindah ruas ke sana. Jadi kalau ini tambah jadi kurang, itu ya. Atau positif jadi negatif ya, sehingga X sama dengan 4 dikurangi 5 sama dengan, yaitu X sama dengan negatif 1. Atau tadi ada kemungkinan kan yang dinilai mutlakkan 4 atau negatif 4, yang kemungkinan pertama sudah. Atau nih, X tambah 5 sama dengan negatif 4. Dengan cara yang sama, maka X sama dengan negatif 4 dikurangi 5, atau X sama dengan negatif 9. Nah, menuliskan himpunan penyelesaiannya seperti ini ya. Jadi, jawabannya ini X sama dengan 1 atau X sama dengan min 9. Ini jawabannya ditulis di sini. Di antara dua kurung kurawal. Ya, dua kurung kurawal. Jangan kurung yang lain. Ya, kurung kurawal. Ingat, penulisan himpunan itu memakai kurung kurawal. Ya, oke, paham? Oke, contoh yang berikutnya, contoh ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan X dikurangi 3, nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 7 untuk X bilangan real. Caranya sama seperti tadi. Ya, X dikurangi 3 dinilai mutlak ya sama dengan 7. Maka yang di dalam nilai mutlak ini kemungkinan ada dua, yaitu 7 atau negatif 7. Jadi yang pertama, X dikurangi 3 ya, X sama dengan 7 ditambah 3. Ini dipindah ke sana ya, pindah ke sana. Jadi X sama dengan 10, atau X dikurangi 3 sama dengan negatif 7 ya. Jadi X sama dengan negatif 7 ditambah 3, maka X sama dengan negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya dituliskan seperti ini. Oke, paham? Ya, mari kita lanjut lagi. Contoh berikutnya, contoh keempat ya. Ini, tentukan himpunan penyelesaian persamaan nilai mutlak dari 2X dikurangi 1 sama dengan 3. Caranya seperti tadi juga. Ya, 2X dikurangi 1 dinilai mutlak. Ya, berarti ini bisa positif, bisa negatif. Sama dengan 3, berarti 2X dikurangi 1 sama dengan 3, atau 2X dikurangi 1 sama dengan negatif 3. Maka jawabannya ini 2X dikurangi 1 sama dengan 3. Sehingga ini yang pertama ya. Jadi 2X sama dengan 3 ditambah 1. Ini negatif pindah ke kanan, dari ruas kiri ke kanan menjadi positif ya. 2X sama dengan 4 atau X sama dengan 2 ya. Jawaban kedua adalah 2X dikurangi 1 sama dengan negatif 3, atau 2X sama dengan negatif 3 ditambah 1. 2X sama dengan negatif 2, maka X sama dengan negatif 1. Oke, jelas, paham? Himpunan penyelesaiannya sama seperti tadi menuliskannya. Jangan lupa di dalam tanda kurung kurawal ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini enggak boleh kurung yang lain. Oke ya. Kita
Lanjutkan dengan contoh berikutnya. Oke, ya. Contoh kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x tambah 3 ya, sama dengan nilai mutlak x tambah 1. Nah, di sini kita polanya sama seperti tadi. Ya, seperti tadi. Ya. Nah, yang dinilai mutlakkan di sini bisa positif, bisa lawannya juga. Oke. Nah, jadi jawabannya begini. Kemungkinan pertama yaitu 2x tambah 3 sama dengan x ditambah 1. Jadi ini betul-betul ini ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, sama-sama ini 2x tambah 3. Ini yang dinilai mutlakkan. Yang ini, yang sini, yang ruas kanan x tambah 1. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan yang dinilai mutlakkan. Nah, caranya sama seperti tadi. Ya, pindah ruas istilahnya ya. Sebenarnya itu hanya untuk mempermudah saja istilah pindah ruas. Jadi x ini dipindah ke sana menjadi negatif x atau ini 3 dipindah ke sana jadi negatif 3 ya. Sehingga 2x dikurangi x sama dengan x ini ya, 2x dikurangi x itu x sama dengan 1 dikurangi 3 negatif 2. Jadi x sama dengan negatif 2. Atau kemungkinan yang kedua itu adalah 2x ditambah 3 sama dengan nih 2x ditambah 3 sama dengan lawan dari ini ya, lawan dari ini. Jadi 2x tambah 3 sama dengan lawan dari ini ya, x tambah 1. Lawan dari x tambah 1 ini. Oke. Ya. Nah, kita uraikan ya. 2x tambah 3 sama dengan ini tanda negatif itu untuk semuanya ini ya, lawan dari x, lawan dari plus 1. Jadi negatif x dikurangi 1 ya, lawan dari positif itu kan negatif. Oke ya. Nah, sehingga sama seperti tadi pindah ruas ya, negatif x dipindah sana jadi tambah x, 3 dipindah sana dari negatif 3. Sehingga 2x ditambah 3 ditambah x sama dengan 3x sama dengan negatif 1 dikurangi 3 itu negatif 4. Jadi x sama dengan ya negatif 4 dibagi 3 atau negatif 4/3. Ya. Nah, himpunan penyelesaiannya seperti ini. Oke. Ya. Paham ya? Paham. Oke. Nah, kita lanjutkan contoh berikutnya. Oke ya, lanjut ya. Oke, contoh ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 8 dikurangi x sama dengan 2x ditambah 5. Oke. Nah, penyelesaiannya sama seperti nomor 5. Ya. Yang pertama ruas kiri yang dinilai mutlakkan, yang dinilai mutlak ruas kiri sama dengan nilai mutlak ruas kanan. Ya, ini yang pertama. 8 dikurangi x sama dengan 2x tambah 5. Ya, oke. Jadi ini negatif x tetap di sini, negatif x. Lalu 2-nya dipindah ke sono. Ya, jadi dikurangi 2x. Tadinya kan ini positif, ke sini jadi negatif ya. 8 pindah ke sana jadi negatif 8. Ya, sehingga negatif x dikurangi 2x sama dengan 5 dikurangi 8 atau negatif 3x sama dengan negatif 3. Sehingga x sama dengan 1. 1 dari mana? Ya negatif 3 dibagi negatif 3. Negatif bagi negatif kan jadi positif ya. Oke. Nah, kemungkinan kedua ya, kemungkinan kedua adalah 8 dikurangi x itu sama dengan lawan dari 2x ditambah 5 ya. Jadi yang ruas kiri sama dengan lawan dari ruas kanan. Oke, ini ya. Jadi polanya seperti ini cara jawabnya. Yang 8 dikurangi x sama dengan
2x ditambah 5 atau 8 dikurangi x sama dengan lawan dari 2x tambah 5. Ya. Nah, lalu kita uraikan ini 8 dikurangi x sama dengan, nah tanda ini, tanda kurang ini untuk semua ini ya. Lawan dari 2 yaitu negatif 2x. Lawan dari positif jadi negatif 5. Ya. Ini negatif x tetap di ruas kiri. Lalu min 2x ini, negatif 2x ini pindah ke ruas kiri jadi tambah 2x. Ya, sama dengan min 5 tetap di ruas kanan. 8 pindah ke ruas kanan jadi negatif 8. Sehingga ini negatif x ditambah 2x sama dengan x. Kalau tidak ditulis itu artinya 1 ya. Negatif 1 tambah 2 sama dengan 1. 1x ditulis x saja, satunya nggak usah. Ya, sama dengan negatif 13. Himpunan penyelesaiannya adalah ini. Oke? Iya. Paham ya semuanya ya? Nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Video ini bisa diputar ulang lagi sampai kalian ya. Oke. Sekian dan terima kasih untuk materi persamaan nilai mutlak. Kita akan bertemu lagi di pembahasan materi berikutnya.